You'll never find a story in a fairy tale. But she wasn't like the other women at the well. Her life was full of pain, hurt, rejection, and loneliness. She didn't want to show, but Jesus saw the desert in her soul. Drink from this water, drink from this water, and you'll never thirst again. Drink from this water, drink from this water, and you'll never thirst again. Shalom, kita bertemu kembali di dalam program Old Testament Made Easy, Bapak Ibu Saudara-saudari, dan hari ini kita akan membahas satu kata, yaitu kata talmid, yaitu murid, raise up many disciples. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menginspirasikan kami akan kebenaran firman-Mu supaya kami bisa menjadi pelaku kebenaran firman-Mu, menghidupi di dalam kehidupan kami, dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Injil Matius pasal ke-28 menuliskan tentang ini, saudara. Mari kita buka bersama-sama. Matius pasal ke-28 ayat yang ke-19 dan 20. Dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Talmidim, ya, di dalam teks aslinya. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Konsep talmid atau talmidim dalam bentuk jamak, konsep murid adalah konsep yang sudah sangat umum dalam zaman semenjak zaman Esra pulang ke pembuangan. Pada saat Imam Esra memimpin bangsa Israel pulang dalam pembuangan dari Babel, saudara, maka Yudaisme, agama Yahudi mengalami pemurnian, mengalami puritanisme. Dan kemudian terbentuklah tempat-tempat belajar selain ada yang di Bait Allah. Ya, muncullah kaum yang namanya kaum Hasidik. Dan kemudian cikal bakal dari terbentuknya mazhab Farisi. Dan dalam mazhab Farisi pun terdapat beberapa sekolah. Pada zaman Yesus ada 2 sekolah dalam kaum Farisi yang melahirkan para ahli Taurat, melahirkan kaum agamawan yang sangat terkemuka pada zaman abad pertama Masehi, yaitu the School of Shammai dengan pemimpinnya yaitu Rabbi Shammai, saudara, dan juga School of Hillel dengan pemimpinnya yaitu Rabban Hillel, Rabban Shammai, Rabban Hillel. Rabban berarti dia yang melahirkan banyak rabi, ya, banyak guru. Rabi sendiri adalah my master atau seorang yang lebih besar daripada aku artinya, ya, atau guruku. Nah, Rabban ini berarti adalah seorang rabi senior yang telah melahirkan banyak rabi-rabi yang lain. Rabban Shammai, Rabban Hillel. So, School of Shammai, School of Hillel. Dari 2 sekolah inilah kemudian banyak lahir pemuka-pemuka agama, khususnya dalam mazhab Farisi, ya saudara. Nah, konsep murid ini telah ada pada zaman itu, dan pada zaman Yesus hidup, ini begitu mencapai puncak kejayaan. Ya, para rabi mendapat tempat terhormat, mereka sangat dihormati karena mereka yang mengajarkan firman Allah, mengajarkan Taurat Musa dan hukum-hukum lisannya. Nah, saudara, The Great Commission ini, amanat agung ini juga berisi mengenai pesan pemuridan, discipleship, talmidim. Ada fungsi murid di sana.
Tapi sebelum kita memahami apa arti pemuritan sebetulnya, sesungguhnya, mari kita kembali kepada konteks aslinya. Ya, a disciple's goal was to gain the rabbi's knowledge. Tujuan dari murid pada waktu itu, tujuan daripada murid-murid yang mengikuti seorang rabi adalah untuk menjadi seperti rabinya, untuk memperoleh pengetahuan seperti rabinya, but even more importantly, to become like him in character. Lebih penting daripada itu menjadi seperti rabinya dalam hal apa? Karakter. Jadi bukan hanya dalam sisi kognitif, tapi juga afektif, psikomotorik, dan semuanya. Saudara, apa yang dipelajari sebagai knowledge harus bisa juga dipraktekkan. Berarti menjadi seorang rabi pada waktu itu adalah bukan hanya pandai berkhotbah, pandai mengajar, tapi juga harus bisa dilihat contoh apa yang telah dikhotbahkan atau diajarkannya, dicontoh dalam kehidupannya. Ya. Nah, saudara, itu tujuan dari para murid yang belajar, para talmid yang belajar, para murid yang belajar pada waktu itu. Dan ketika Yesus, masih ingat peristiwa itu, ketika dia pada usia 12 tahun ada di bait Allah, membuat kagum para rabi-rabi senior ini, saudara. Dan berkata, luar biasa anak ini, dapat hikmat dari mana? Kok bisa mengerti itu perjanjian lama dengan begitu rupa? Bukan hanya teks-teks perjanjian lama yang tertulis, tapi juga mengenai apa? Mengenai pendapat-pendapat para rabi, perbandingan-perbandingan hukum-hukum perjanjian lama, hukum-hukum para rabi yang sering disebut sebagai Mishnah, saudara. Ya, dan kemudian hari ini juga di dalam agama Yahudi ada satu buku kompilasi perbandingan-perbandingan, ya, hukum dari para rabi Yahudi yang telah terkompilasi ratusan tahun, yang namanya kitab Talmud. Dari kata Talmid itu kemudian menjadi kata Talmud, saudara. Ya, dan ini adalah hal yang sangat-sangat biasa sekali. Mengapa bangsa Yahudi, orang-orang Israel menjadi orang-orang besar? Karena mereka selalu terpaut atau terikat dengan firman Allah. Apa yang mereka perbincangkan, pergunjingkan adalah firman Allah. Semua teks-teks atau buku-buku yang mereka karang tidak lain tidak bukan adalah komentari. Dari apa? Komentari dari perbandingan-perbandingan yang telah ada sebelumnya. Komentari dari teks-teks Alkitab itu sendiri. Jadi dengan begitu identitas mereka terpelihara sebagai sebuah bangsa. Sehingga orang-orang Yahudi disebut apa, saudara? The people of the book. Mereka disebut bahkan di dalam teks-teks Quranik, saudara, dituliskan banyak di sana bahwa mereka ini adalah ahli-ahli kitab atau the people of the book. Ya, saking apanya? Saking mereka betul-betul menghayati perjanjian lama, Hebrew Bible itu. Mereka betul-betul menghayati Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim, ya, yang kita sebut hari ini sebagai perjanjian lama itu. Mereka menghidupinya, mereka membacanya, mereka mempergunjingkannya, mereka mendiskusikannya. Mereka menulis buku tentangnya, perbandingan-perbandingan, perbedaan-perbedaan tafsir dan semuanya. Semuanya berpusar kepada perjanjian lama atau Torah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang bisa kita pelajari dari ini? Seorang murid, pertanyaan terbesar seorang murid adalah, how can I be like my rabbi today? Bagaimana aku bisa menjadi seperti guruku hari ini? Dan kalau kita adalah murid Yesus, maka seharusnya kita berkata kepada diri kita hari ini, setiap hari dalam hidup kita, bagaimana hari ini aku bisa menjadi seperti Kristus? Karena dia adalah guru agungku. Jesus is my rabbi. Bahkan dalam teks asli, nama Yesus kan Yeshua atau Yehoshua. Disebut oleh murid-muridnya sebagai rabi juga, bukan? Rabuni. Ya, Rabi Yehoshua. Rabi Yeshua Hamashiach. Ya, itu adalah title dan nama asli dari Tuhan Yesus Kristus di dalam bahasa Ibraninya. Dan kalau dia anak Allah yang turun menjadi manusia di dalam konteks budaya Yahudi dan menjadi seorang rabi, maka dia menggenapi nubuatan mesianik bahwa Mesias itu akan datang. Raja bukan memerintah, tapi sebagai seorang pengajar firman, sebagai seorang rabi, pengajar firman. Dan kalau dia adalah guru agung kita, maka pertanyaan itu yang harus kita tanyakan di dalam hidup kita setiap hari. Bagaimana aku bisa menjadi seperti dia setiap hari?
Bagaimana aku bisa menjadi seperti guruku setiap hari? Bagaimana aku bisa menjadi seperti Yesus setiap hari di dalam kehidupanku? Dan seorang Mesias ini yang akan datang mengajarkan firman itu, saudara, itu juga akan menjadi seorang yang mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Allah. Matius 26 ayat yang ke-35. Kita lihat sama-sama Matius 26 ayat yang ke-35. Alkitab katakan demikian. Ya, kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Kok bisa? Ya, karena apa? Kedekatan. Murid itu punya kedekatan sedemikian rupa dengan gurunya. Ya. Saudara, pemuritan itu penting sekali. Pemuritan itu untuk membawa orang bukan mendekat kepada pribadi kita. Pemuritan itu sesuatu yang sangat personal. Tapi di dalam memuridkan orang, kita harus membawa mereka kepada Kristus, bukan kepada diri kita. Detik pertama, kita mulai mengubah orientasi murid-murid kita, orang-orang yang kita gembalakan, kepada diri kita, melayani kebutuhan kita, melayani kepentingan kita, dan tidak lagi melayani Kristus dan maksud-maksud kerajaannya. Detik itulah kita sedang melakukan yang namanya spiritual abuse, pelecehan rohani. Dan ini umum terjadi di dalam dunia kekristenan, saudara. Para pemimpin perhatikan ini, para hamba-hamba Tuhan perhatikan ini. Jangan kita melakukan pelecehan spiritual, spiritual abuse, dengan mengkamuflasekan semuanya. Kita katakan melayani Tuhan, menjadi seperti Yesus, terarah kepada Kristus. Padahal apa yang kita minta untuk mereka lakukan adalah untuk melayani kepentingan kita, melayani tujuan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ingatlah bahwa kita akan dihakimi menurut perkataan dan perbuatan kita loh. Manusia mungkin bisa ditipu, Allah tidak bisa ditipu. Kita harus berhati-hati dalam hal ini. Kita harus menumbuh kembangkan orang-orang yang dipercayakan kepada kita. Membawa mereka untuk mengenal Kristus, mengenal pribadi Kristus melalui kita. Bukan untuk melayani maksud kita. Membawa mereka betul-betul semakin maju. Bahkan lebih maju daripada kita. Menggenapi rencana Allah dalam kehidupan mereka. Kalaupun itu harus berada di luar daripada organisasi kita. Maukah kita melepaskannya? Maukah kita untuk melakukannya? Kadangkala untuk kepentingan kita, kepentingan organisasi kita, kita keep semuanya. Tidak boleh berkembang di luar. Saudara, kita harus betul-betul punya hati yang besar, punya mata yang betul-betul mata yang dari Allah. Untuk melihat potensi setiap orang-orang yang dipercayakan kepada kita, setiap orang yang kita muridkan. Kalau memang mereka punya potensi lebih besar di luar. Kalau memang itu arahan Tuhan dalam hidup mereka, why not? Mengapa kita tidak punya hati yang besar? Mengapa kita memiliki rasa tidak aman? Pemimpin tidak boleh punya rasa tidak aman. Pemimpin yang mengerti konsep pemuritan, Talmid ini, akan memahami, akan memastikan setiap potensi yang datang dari Allah dalam setiap orang-orang yang dia muridkan, dia gembalakan, harus maksimal. Entah itu di dalam organisasi, entah itu di luar organisasi. Yang penting, nama Tuhan dipermuliakan, bukan maksud-maksud tujuan kita pribadi. Hati-hati, saudara. Hati-hati dengan yang namanya spiritual abuse ini. Ini sudah umum terjadi di mana-mana. Hati-hati. Mari kita berkaca sekali lagi kepada Kristus. Bagaimana cara Yesus memuridkan. Bagaimana cara Yesus menggembalakan. Bagaimana cara Yesus mengajar dan memastikan murid-muridnya menggenapi rencana Allah di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu hari ini, mari sebagai murid-murid Kristus, kita tetap harus menghormati pemimpin kita. Tapi hari ini sebagai murid Kristus, marilah genapilah rencana Allah dalam kehidupanmu. Dengarlah tuntunan Roh Kudus lewat setiap hari, pengalaman-pengalaman kehidupan setiap hari, dalam perjalanan imanmu. Trace, lihatlah, cernalah bagaimana dan di mana Allah memimpinmu. Turutilah hati nuranimu, maka engkau akan menggenapi segala rencana Allah dalam kehidupanmu. Amin, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Mari kita menjadi murid yang baik dari Yesus Kristus. Murid
yang setiap hari berkata, bagaimana aku bisa menjadi seperti Yesus hari ini. That's why setiap hari kita harus baca firman, kita harus merenungkan firman, kita harus melakukan firman, kita harus belajar firman Tuhan lebih dalam lagi, supaya kita mengenal hati Kristus. Mengapa kita tidak bisa melakukan ini dan itu? Mengapa kita merasa tidak maksimal dalam kehidupan kita? Mungkin kita tidak mengenal hatinya. Mungkin selama ini kita kurang baca Alkitab, kurang belajar Alkitab, kurang mendalami firman Allah dan kurang melakukan firman Allah. Kenalah Kristus melalui firman-Nya. Kenalah Yesus melalui firman-Nya. Maka engkau akan mengenal jalan-jalannya dalam kehidupanmu. Jadilah murid yang baik dari Yesus. Rasul Paulus pernah berkata demikian. Follow me as I follow Christ. 1 Korintus pasal 11 ayat 1. Follow me as I follow Christ. Ikutlah aku sebab aku mengikut Kristus. Apa yang dimaksud saudara? Ikutlah teladanku. Kalau kita trace atau kita parsing ayat ini saudara, maka akan ketahuan di sana. Ikutlah teladanku seperti aku mengikuti teladan Kristus. Kok beda banget Rasul Paulus ngomong begitu? Ya, dia pede ngomong seperti itu karena apa? Karena dia betul-betul mengikuti teladan Kristus. Dia tidak mau orang-orang mengikuti dia. Dengan mencontoh dia itu artinya mencontoh teladan Kristus yang telah dia lakukan. Orang akan melihat Kristus. Bukan untuk mengikut Paulus secara pribadi. Paulus pergi dari Filipi ke Kolose. Dia tidak bawa semua jemaat Filipi kok. Jemaat Filipi tetap ada di sana. Yang Paulus inginkan adalah supaya mereka meneladani contoh praktek kehidupannya, teladan kehidupannya. Karena dia pun telah meneladani Kristus Yesus. Hari ini, mari kita meneladani Kristus dalam setiap apa yang kita lakukan. Supaya apa? Supaya setiap orang yang melihat kita, mereka juga melihat Kristus di dalam kita. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadilah teladan di dalam kehidupanmu. Mulai hari ini tanya setiap hari, bagaimana aku bisa menjadi seperti Yesus. Bukan tanya setiap hari bangun tidur, bangun pagi langsung bingung hari ini cuan berapa, hari ini mau untung berapa, hari ini mau apa, dan semuanya hanya materi, duniawi terus yang kita pikirkan. Tapi coba hari ini kita bangun pagi, hal pertama yang kita tanyakan adalah bagaimana aku bisa menjadi seperti Kristus hari ini. Dalam pekerjaanku, dalam bisnisku, dalam studiku, dalam semua yang kulakukan, bagaimana aku bisa menjadi seperti Yesus hari ini. Bagaimana aku bisa meneladani Kristus hari ini. Amin Bapak Ibu. Mari kita jadi anak Tuhan yang betul-betul meneladani Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya Kau mendengar setiap seruan hati kami. Kami mau jadi seperti Yesus. Tolong kami setiap hari untuk kami betul-betul menjadi seperti Kristus. Dalam pikiran, perbuatan, perasaan kami semuanya. Ya Tuhan, kami selalu meneladani Kristus dalam kehidupan kami. Tolong kami. Berikan kami kasih karunia anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anda belajar sesuatu hari ini. Saya percaya firman ini akan memberkati Anda, membawa Anda lebih mengenal Dia lebih dalam lagi. Kiranya kita semua jadi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you. Amin. Drink from this water, and you'll never thirst again.